datang sangat doa marende Tuhan memuji sangat doa Ladang di adaran doh tombak marene bidong tua sai sonan usumi doh sungi doh tura mamarita sangat bituan Tuhan memuji sangat doa marende Tuhan memuji sangat doa. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini 6 Desember 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi saya bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada pertanyaan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa dasar hidupmu? Apa dasar bangunan jiwamu? Apa dasar bangunan rumah tanggamu? Apa dasar dari bangunan pekerjaanmu? Apa dasar hubunganmu dengan sesama? Atau apa dasarmu di dalam hidup bergereja atau berjemaat? Tentu ketika kita mengingat apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 11, di mana dikatakan di sana, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, tentu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sangat kuat sekali untuk mengingatkan dan juga untuk menegaskan apa itu dasar kehidupan kita. Yesus Kristus berkata kepada Simon Petrus bahwa engkau adalah Simon Petrus. Engkau adalah Petrus, di mana di atas batu karang ini aku akan meletakkan atau mendirikan atau membangun jemaat, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Tentu ini bukan berarti Simon Petrus menjadi dasar berdirinya jemaat. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah nubuatan kepada Simon Petrus yang adalah murid Yesus, yang dia akan menjadi rasul yang akan diutus Tuhan Yesus untuk menyebarkan Injil, berita keselamatan.
Jadi bukan berarti Simon Petrus itu yang menjadi dasar berdirinya gereja, tetapi pada waktunya Simon Petrus itu akan memulai pelayanan yang luar biasa, di mana Simon Petrus akan memulai satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan setelah Yesus naik ke surga dan setelah turunnya Roh Kudus. Dan itu terbukti ketika dalam Kisah Para Rasul dituliskan, dicatatkan di sana, kalau ketika pencurahan Roh Kudus turun kepada para rasul dan para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka memiliki kuasa dan tenaga yang luar biasa untuk menyampaikan dan menyebarkan berita keselamatan dalam khotbah-khotbahnya, dan di dalam khotbah perdananya orang banyak terberkati. Bahkan di dalam pelayanannya di awal-awal itu terjaring atau terberkatilah jiwa sampai dengan 3.000 jiwa, dan ini menjadi panen raya yang dihasilkan oleh Simon Petrus di dalam khotbahnya dan di dalam pelayanannya. Dan tentu ini semua terjadi karena kuasa dari Tuhan dan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sendiri. Nah, kalaupun Rasul Petrus itu ya menjadi seseorang yang sangat penting ya di dalam mendirikan atau memulai gereja mula-mula, namun dasar semuanya itu adalah Yesus Kristus. Karena apa yang diberitakannya dalam pelayanannya adalah Yesus Kristus, keselamatan dari Yesus, kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menjadi dasar dari segala sesuatunya. Dan dengan dasar ini yang kuat ini, inilah menjadi satu rahasia di dalam persekutuan itu sendiri. Bahkan dalam gereja, di mana dasar yang kuat yaitu Yesus Kristus ini dapat menopang berdirinya persekutuan orang percaya di seluruh dunia, mulai dari awal sampai sepanjang masa. Begitu banyaknya kita perhatikan ancaman, tantangan, bahkan gangguan, bahkan persekusi, bahkan gedung gereja juga banyak yang dirobohkan, bahkan orang percaya juga banyak yang mati karena imannya, bahkan yang disiksa. Tetapi persekutuan di dalam Tuhan itu tetap ada dan selalu ada dari dulu, kini, dan sampai selamanya. Inilah kekuatan dari dasar yang kuat itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya rahasia di dalam kehidupan kita ini, supaya kita memiliki kekuatan di dalam kehidupan, kita diingatkan lagi kalau dasar kekuatan kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya dasarkanlah hidupmu, letakkan hidupmu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi dasar bangunan jiwa, bangunan ragamu, bangunan hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan Yesus Kristus juga menjadi dasar cara pandang kita. Yesus Kristus juga menjadi dasar dari bangunan rumah tangga kita. Dan Yesus Kristus juga menjadi dasar bagaimana kita memiliki hubungan dengan sesama kita. Dan Yesus Kristus juga menjadi dasar yang kuat bagaimana cara pandang kita terhadap keutuhan ciptaan untuk menjaga kelestarian alam, supaya hal-hal bencana dapat dikurangi dan bahkan dapat dihindari dengan kelestarian alam di bumi kita ini. Kita juga harus menjaga, mengantisipasi agar global warming ini dapat diperlambat atau mungkin boleh dapat dikendalikan atau dapat dihentikan, supaya keadaan bumi ini baik-baik saja. Dan Yesus Kristus juga menjadi dasar bagaimana cara pandang kita untuk menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita, terutama di dalam hidup berjemaat. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, tentu hidup berjemaat juga kita mengalami berbagai godaan, cobaan, dan juga berbagai tantangan, pergumulan yang kadang-kadang boleh mengganggu iman kita, boleh juga mengganggu persekutuan kita, persaudaraan kita dengan sesama kita. Tetapi ketika Yesus Kristus menjadi dasar hidup kita sebagai anggota jemaat, atau sebagai pelayan, atau sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang memberikan diri untuk melayani, atau yang berkomitmen di dalam Tuhan, tentu kekuatan yang dari Yesus Kristus itu yang sangat kita butuhkan.
Kita ingat bahwa Yesus Kristus mengajarkan kasih, bukan kebencian. Yesus Kristus mengajarkan damai sejahtera, bukan perpecahan. Yesus Kristus mengajarkan pengampunan, bukan menghakimi. Yesus mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan, bukan tinggi hati atau arogansi. Yesus mengajarkan kepedulian, bukan keegoisan. Nah, banyak sekali apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga ajarannya itu dapat memelihara hidup kita secara pribadi, memelihara hidup kita yang berkeluarga, memelihara hidup kita yang berjemaat, atau yang hidup di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja yang sudah dibangun dari awal, bahkan terpelihara sampai kita saat ini, bahkan sampai ke anak cucu kita. Ingatlah, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dasar yang kuat dan sejati dan satu-satunya dasar itu hanya Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sehati sepikir di dalam Yesus Kristus, maka persekutuan yang sudah kita miliki akan terpelihara dengan baik, bahkan akan semakin baik lagi, semakin indah lagi di dalam Tuhan, dan keindahan itu akan selalu kita nikmati mulai kini sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadi dasar hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami, membangun hidup kami dengan dasar yang baik, dasar yang jelas, yang murni, yang kuat, yang baik. Sehingga baiklah kiraan kami ketika kami menjalani hidup ini, di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan, atau apapun yang kami pikirkan, ucapkan, lakukan, semuanya dasarnya adalah kebaikan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa bertahan di dalam iman kami, dan kami bisa tetap teguh dengan dasar yang teguh yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan mendapat hari yang lain, sehingga kami dapat melakukan misi-Mu ya Tuhan, melalui panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk melakukan segala yang baik yang berguna bagi Tuhan dan sesama kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul ya Tuhan, karena bencana alam yang terjadi di Tapanuli Tengah atau di tempat lain ya Tuhan, yang mereka bergumul sekarang ya Tuhan, dan mereka sangat khawatir akan keadaan mereka, baik kebutuhan sehari-hari, sandang pangan, bahkan papan. Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu. Tuhanlah memberkati semua bantuan yang sudah dikerahkan, yang sudah dikirimkan. Kiranya seluruh bantuan, apa yang dikirimkan orang-orang yang peduli ya Tuhan, semua bantuan itu tiba tepat sasaran ya Tuhan, dan diterima dengan baik, dengan sukacita, dan sangat membantu menopang penderitaan saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah tersebut. Kasihani mereka Tuhan. Jika ada yang sudah hilang ya Tuhan, kiranya Engkaulah membantu tim ya Tuhan untuk menemukan mereka. Harapan kami ditemukan dalam keadaan sehat, dan kami percaya Tuhan melindungi mereka yang masih tersesat, terjebak dimanapun itu ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, agar mereka dapat ditemukan dan mereka dapat kembali bertemu dengan keluarga. Bapa di surga, kami mengingat juga saudara-saudara kami yang mungkin kurang sempurna dalam kesehatan. Tuhan pulihkan mereka semua ya Tuhan. Tuhan jamah tubuhnya yang rusak, agar mereka kembali sembuh dan normal, dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhanlah yang memberkati, menyertai mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kiranya apa yang ada dalam hidup kami angkat semua menjadi pujian hormat bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.